Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Buana Channel di mana saja Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat, terima kasih Anda telah mengikuti serial Perjalanan Hidup Joko Tingkir yang kali ini sudah menginjak bagian ke-7. Bagi Anda yang baru membuka channel ini, terima kasih jika Anda mau mensubscribe dan memberi like, dan terima kasih jika Anda mau berkomentar di kolom komentar. Sahabat Buana Channel, pada serial yang terdahulu telah kita saksikan bahwa Joko Tingkir atau Mas Karebet baru saja ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya. Kini Mas Karebet menjadi yatim piatu. Kemudian Mas Karebet diasuh oleh para Sentono Pengging. Setelah berumur 10 tahun kemudian, Mas Karebet dibawa ke daerah Tingkir. Kalau sekarang posisinya di Desa Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, dan dekat Kota Salatiga sekarang. Dari kecil Mas Karebet menyukai pertunjukan wayang. Di daerah Tingkir inilah diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir, seorang janda dari Adipati Tingkir. Ketika Mas Karebet lahir, Ki Ageng Tingkir inilah yang mengadakan pertunjukan wayang beber. Namun setelah mengadakan pertunjukan wayang beber, kemudian tidak berapa lama Ki Ageng Tingkir meninggal dunia. Mas Karebet setelah ada di Tingkir tidak melupakan kesenangannya untuk melihat pertunjukan wayang, berburu dan bercocok tanam, juga menyepi di tempat-tempat keramat untuk bersemedi. Setelah menginjak dewasa, Nyai Ageng Tingkir selalu was-was dengan tingkah laku Mas Karebet keponakannya ini. Mas Karebet gemar pergi ke hutan belantara. Hal ini dilakukan berhari-hari tanpa pulang. Pulang-pulang cuma sebentar, lantas pergi lagi. Nyai Ageng Tingkir sebagai janda bekas adipati hidup berkecukupan dari hasil bertani. Nyai Ageng Tingkir tidak memiliki putra. Karena itu Mas Karebet keponakannya sangat beliau sayangi. Namun kegemaran Mas Karebet yang sangat suka bepergian dari rumah dan sering memasuki hutan belantara sangat mencemaskan Nyai Ageng Tingkir. Manakala Mas Karebet pulang, berkali-kali Nyai Ageng Tingkir mengutarakan kecemasannya. Namun setiap kali pula Mas Karebet menjawab, "Ibu, jangan khawatir. Di hutan saya memiliki banyak teman pertapa. Saya ke hutan tidak hanya sekedar bermain-main, tapi ngangsu kuaruh atau menimba ilmu dari beliau-beliau." Walau begitu, Nyai Ageng tetap saja mencemaskan keselamatan putra keponakannya yang sudah dianggap sebagai putranya sendiri. Kesabaran Nyai Ageng Tingkir benar-benar habis atas penolakan nasihatnya terhadap kegemaran dan kebiasaan Mas Karebet.
Di Umbul atau di Sendang inilah Mas Karebet sering bersemedi. Umbul ini bernama Umbul Senjaya. Umbul ini oleh masyarakat dianggap sebagai umbul yang keramat karena umbul ini sering digunakan oleh Mas Karebet untuk bersemedi. Umbul Senjaya berasal dari nama Raja Sanjaya atau Rake Mataram. Raja Sanjaya memilih kawasan Sendang Senjoyo di Salatiga untuk melakukan aktivitas spiritual. Umbul Senjoyo diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu di Nusantara. Terbukti dari reruntuhan batu candi di lokasi tersebut. Sendang Sanjaya banyak dikunjungi kaum Brahmana hingga tokoh-tokoh besar lainnya. Juga dilakukan oleh orang-orang spiritual untuk melakukan tirakat supaya mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kembali ke kisah Jaka Tingkir. Melihat tingkah laku Mas Karebet yang sering bepergian ke hutan-hutan belantara, membuat kesabaran Nyai Ageng Tingkir benar-benar habis atas penolakan nasihatnya terhadap kegemaran dan kebiasaan Mas Karebet. Hingga kemudian Nyai Ageng Tingkir memberi nasihat kepada Mas Karebet untuk berguru ke Kiai Ageng Selo yang masih terhitung keluarga Nyai Ageng. Berangkatlah Mas Karebet menuju ke rumah Ki Ageng Selo yang sekarang berada di Kabupaten Grobogan. Nah, siapakah Ki Ageng Selo? Pada video yang lalu telah saya jelaskan tentang siapa Ki Ageng Selo yang tautan videonya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nama Ki Ageng Selo adalah, nama aslinya adalah Ki Ageng Ngabdurrahman. Menurut sebagian masyarakat, Ki Ageng Selo bernama Bagus Sogom. Menurut naskah Babat, beliau dipercaya sebagai keturunan langsung Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Dikisahkan Brawijaya memiliki anak bernama Bondan Kejawen yang tidak diakui oleh Prabu Brawijaya. Bondan Kejawen berputra Ki Getas Pandawa, dan Ki Getas Pandawa berputra Ki Ageng Selo. Sesampai di kediaman Ki Ageng Selo, Mas Karebet langsung menghadap Ki Ageng Selo dan berkatalah Ki Ageng Selo, "Engkau dapat belajar dari saya tentang ilmu apapun. Selamat datang. Tetapi dengan satu syarat, apakah kamu setuju?" Kata Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo mempunyai kekuatan supranatural, oleh karenanya dia dapat membaca keadaan masa depan. Demikian pula dengan masa depan dari Mas Karebet. "Saya titipkan anak dan cucu saya kepadamu. Bawalah dia di dalam kesenangan maupun kesusahan. Jangan tinggalkan mereka." Lalu Mas Karebet atau Joko Tingkir menjawab,
saya akan melaksanakan apa pesan dari Bapak Guru semampu saya. Kemudian Ki Ageng Selo berkata, "Saya percaya kepadamu, jika tidak salah melihat, maka kamu diramalkan nantinya akan mendapat karunia dari Tuhan yang berupa kedudukan yang baik di masyarakat. Oleh sebab itu, kamu harus selalu dekat dengan Tuhan dan menjalankan perintah-Nya." Mas Karepet diterima dengan tangan terbuka, apalagi setelah Mas Karepet adalah putra Kiai Ageng Pengging yang terhitung masih saudara tua dari Kiai Ageng Selo. Di sana diajari tentang ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, dan ilmu kebatinan. Selain belajar tentang ilmu kanuragan, di sana juga membantu pekerjaan di ladang. Dan Joko Tingkir juga diajari menjadi dalang wayang. Di samping pemberian ilmu yang berguna untuk menjadi negarawan maupun olah keprajuritan, Ki Ageng Selo juga mengajarkan tentang olah ilmu kebatinan untuk meningkatkan kewaspadaan diri dan kawibawaan. Mas Karepet. Joko Tingkir adalah murid yang cerdas dan rajin. Semua ilmu dipelajari dengan baik, maka guru menjadi senang sehingga Joko Tingkir diangkat menjadi anaknya. Pada suatu malam, Ki Ageng Selo bermimpi akan membabat hutan untuk membuat ladang. Sewaktu dia datang ke hutan, dia melihat Joko Tingkir sudah ada di situ, bahkan sudah menebang semua pohon di situ. Kemudian dia terbangun, dia berpikir tentang mimpinya. Apakah arti mimpi ini? Kata orang, mimpi membersihkan hutan berarti akan menjadi raja. Kalau begitu, Joko Tingkir akan menjadi raja suatu waktu. Ki Ageng Selo sebagai keturunan ningrat Majapahit selalu bermohon kepada Tuhan agar keturunannya kelak dapat menjadi raja suatu saat nanti. Berdoa agar harapannya dapat terkabul. Setelah bermimpi tersebut, Ki Ageng Selo menemui Jaka Tingkir dan bertanya kepada Joko Tingkir, "Jaka Tingkir, pernahkah engkau bermimpi yang menurut kamu mimpi yang aneh?" tanya Ki Ageng Selo. Jaka Tingkir menjawab, "Pernah Guru, saya bermimpi bulan jatuh di pangkuan saya. Itu terjadi sewaktu saya bertapa di Gunung Telomoyo. Dan sewaktu saya bangun, saya mendengar suara dentuman yang berasal dari puncak gunung itu," kata Jaka Tingkir. Lalu Ki Ageng Selo berkata, "Anakku, itu adalah mimpi yang bagus. Untuk membuka tabir mimpi itu, maka sebaiknya kamu pergi ke Demak dan menjadi abdi di sana, guna merebut posisi yang baik di istana. Saya akan berdoa untuk kesuksesan kamu," kata Ki Ageng Selo. "Dan mintalah restu kepada ibumu terlebih dahulu." Demikian nasihat Ki Ageng Selo kepada Joko Tingkir. Setelah beberapa hari kemudian, Jaka Tingkir pulang ke Tingkir untuk meminta izin
kepada Nyai Ageng Tingkir untuk mengabdi ke Demak. Sahabat, sampai di sini kisah perjalanan hidup Joko Tingkir episode ke-7. Dan pada episode ke-8 nanti kita lanjutkan, yaitu pertemuan Joko Tingkir dengan Sunan Kalijaga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.